intinya kita melakukan penertiban untuk pencabutan ini, Mas. Jadi banyak izin-izin yang sudah diberikan oleh KLHK, oleh ATR, oleh SDM tidak dimanfaatkan sebagaimana yang izin yang sudah diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu di dalam penertibannya kita cabut dulu, nanti kita berikan kepada investor yang betul-betul serius untuk menggarap lahan-lahan tersebut. Oke, seberapa luas Pak izin yang dicabut Pak? Ini ada, kalau dari sektor kehutanan dan lingkungan hidup ada 192 izin seluas 3,1 juta hektar itu yang tadi disampaikan Bapak Presiden. Ya. Oke, Pak Agung, sebelumnya kalau boleh diketahui izin yang diberikan kepada ya pengusaha-pengusaha yang dicabut izinnya oleh Presiden Joko Widodo saat ini untuk usaha apa Pak paling banyak? Ada beberapa ya, kalau dari KLHK itu yang pertama dari untuk APH, jadi betul-betul untuk eksploitasi, jadi menebang pohon dari hutan alam, kemudian dari izin untuk HTI membangun hutan, ya, kemudian izin untuk pertambangan, jadi persetujuan penggunaan kawasan hutan, kemudian ada pelepasan kawasan hutan yang izin awalnya adalah untuk perkebunan. Ternyata setelah kita cek di dalam perjalanannya, di dalam izin itu ada untuk peruntukan lain, ada tambang, ada tambak, ada kegiatan yang lain yang tidak sesuai dengan izin. Kemudian ada izin untuk konservasi keanekaragaman hayati. Ada yang tidak sesuai begitu ya Pak dengan peruntukannya. Lokasinya di mana saja Pak sebenarnya kalau misalnya HGU yang dicabut ini? Kalau kami nggak HGU-nya Mas, kami izin dari KLHK aja. Kalau HGU dari ATR BPN. Iya, jadi kalau untuk lokasi-lokasi yang dicabut izinnya dari KLHK, lokasinya di mana saja? Tersebar seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua Barat. Untuk ini pelepasan kebun kelapa sawit itu ada 137 izin itu, luasnya 1,7 juta hektar juga, sangat luas. Jadi artinya itu yang dikembalikan ke, nanti dicabut artinya akan kembali ke pemerintah, kemudian nanti akan dievaluasi lebih lanjut. Berarti kalau perusahaan yang sudah dicabut izinnya, apakah masih bisa mengajukan izin kembali setelah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pemerintah misalnya? Sangat bisa. Seperti tadi Bapak Presiden sampaikan, harus investor yang bersangkutan atau investor lain, misalnya investor yang bersangkutan menggandeng dengan investor lain atau sama sekali baru, tetapi dengan catatan yang lebih rinci lagi bahwa akan dimanfaatkan lahan yang diberikan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Berarti memang masih terbuka kesempatan asal memenuhi begitu ya Pak syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apa sih sebenarnya Pak yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga ya seseorang menerima hak begitu untuk bisa mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Iya, panjang. Persyaratannya panjang. Ada rekomendasi dari gubernur tentunya. Kemudian ada usahanya untuk apa saja, kegiatannya apa saja. Detail proposal itu disampaikan ke kami, luasannya berapa, nanti kami cek kondisi lapangannya seperti apa, apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan misalnya. Nanti kami pelajari, dari sana kami akan menerbitkan izin baru untuk yang dikembalikan ke pemerintah itu. Setelah pencabutan izin dari KLHK dengan pengajuan izin kembali, misalnya ada sebuah perusahaan yang mengajukan kembali, tidak ada jeda khusus begitu atau harus setelah 6 bulan atau harus setelah 1 tahun? Ininya mekanismenya nanti kita dalami lagi. Kita lihat case by case-nya Mas. Karena ada unitnya, ada banyak sekali itu. Nanti satu unit dengan unit lainnya mempunyai spesifikasi permasalahan yang sangat berbeda. Oleh karena itu nanti kita dalami case by case-nya. Pak, kalau kita mengingatkan mungkin beberapa tahun yang lalu juga ada beberapa ya bisa dikatakan kejadian, misalnya ada pembakaran lahan, lalu pembakaran hutan dan lain-lain. Bagi ya perusahaan-perusahaan yang mungkin terindikasi dengan hal ini, apakah izin yang sudah dicabut tidak bisa kembali lagi diajukan atau memang sudah di blacklist, Pak?
Ya, kalau dari pengalaman, kalau yang kebakaran hutan itu kan ininya kasusnya lain ya. Mereka artinya mereka menggarap izin tersebut, lokasi izin tersebut, tetapi dengan pengelolaan yang kurang baik. Artinya ada catatan tertentu bagi perusahaan yang menggarap sebelumnya itu, sehingga Mhm. ini perlu kita evaluasi lebih panjang lagi. Nah, karena mereka sudah melakukan menggarap areal itu, tetapi tetap terjadi kebakaran dan sebagainya. Dan yang kita cabut itu kan yang kebakarannya berulang beberapa kali. Mhm. Oke, Iya. Pak, terkait yang dicabut izin sektor kehutanannya yang baru-baru ini dilakukan gitu Pak. Ada tidak Pak yang mungkin dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengantisipasi agar hal ini tidak terulang kembali dan izinnya dicabut kembali? Ya, artinya penertiban dari awal sejak permohonan, kemudian persyaratan-persyaratannya nanti kita perbaiki, tentunya sesuai dengan undang-undang baru UU JK kita, perizinannya diperlancar, ya, kemudian persyaratannya nanti sesuai dengan UU JK, sehingga mempermudah investasi masuk, dan tentunya di dalam investasi itu bisa meningkatkan nilai lahan, produktivitas lahan, dan pada akhirnya akan mensejahterakan rakyat lebih banyak. Mhm. Oke, Ya, baik terima kasih Pak untuk penjelasan dan ya, juga waktunya di sore hari ini di Closing Bell selaku Direktur Jenderal Planatologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Ruanda Agung. Sehat selalu untuk Pak Agung dan juga sukses.